Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy karim Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia. Mari pertama sekali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah, Odano pemilik langit bumi beserta segala isinya. Mendung danyo berasal dari Allah, pasti danyo akan kembali kepadanya. Maka mari kita perbanyak puja-puji ini, syukur kita, agar kita ini semakin dekat dengan Allah, sehingga pada gilirannya Allah pun akan memberikan yang terbaik. Insyaallah. Selawat dan salam juga sama-sama kita mohon kepada Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat-sahabat sekalian. Sidang jamaah Jumat yang mulia, insyaallah beberapa saat lagi, nggak sampai sepekan lagi, kita akan mendapati suci Ramadan, bulan mulia, bulan menjadi sampel bagi bulan-bulan yang lain. Dan kita jangan pernah lupa, mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan hidup kita di dalam bulan suci Ramadan ini, walau hanya tersisa hari, sehingga kita akan dapat berbuat dan sekaligus menikmati betapa sucinya dan betapa indahnya bulan Syawal. Maka khatib dalam kesempatan ini menyampaikan kepada kita perlu persiapan-persiapan untuk menyambut tamu agung. Karena apabila kita tidak mempersiapkan diri, ya pasti kita nggak siap. Maka segala sesuatu harus kita persiapkan. Bayangkan kalau tamu nanti datang ke rumah kita, tamu hadir tanpa pemberitahuan, kita kan sibuk. Pasti kita nggak siap. Tapi ketika tamu memberitahu kepada kita, ya pasti kita siap. Kalau kenanya merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 183 yang pertama Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini satu-satunya ayat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an Karim. Mudah-mudahan walau hanya satu ayat ini, mari kita pahami sehingga kita benar-benar menjadi siap di dalam menyambut bulan Syawal. Baik. Yang pertama mari kita lihat Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu. Jamaah Jumat yang mulia. Amanu ini kan fi'il madhi, memberi faedah perbuatan
yang lampau bentuk pasten. Wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi amanu ini orang-orang yang sudah punya kapasitas iman. Ini yang dipanggil. Berbeda dengan disebut dengan fi'il mudhari misalnya. Ini enggak fi'il madhi. Maka kalau kita lihat dalam perspektif sejarah, puasa ini diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Hampir berurutan dengan diwajibkan ibadah sholat. Setelah sampai Rasulullah dan sahabatnya ke Madinah. Ini yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang sudah punya kapasitas iman. Orang-orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Orang ini 13 tahun ditempa, digodok oleh Rasulullah pemantapan iman. Sesampai ke Madinah dipanggil, ya ayyuhallazina amanu. Jadi amanu ini tidak seperti segampang membalik telapak tangan. Dia punya sejarah yang cukup besar. Orang-orang yang kapasitas iman sudah mapan. Maka kalau kita lihat tertib turun ayat tentang rukun Islam ini, yang pertama kan akidah. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibina atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah, pertama kalimat syahadat. Syahadat inilah adalah iman, inilah adalah fondasinya. 13 tahun dimantapkan syahadaten, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Setelah itu baru diwajibkan sholat. Jamaah Jumat yang mulia, salat ini duduk di atas fondasi yang sudah mapan. Salat yang mapan baru turun puasa. Orang yang melakukan ibadah puasa, orang yang salatnya sudah bagus, maka lahirlah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Orang pasca Ramadan pasti seperti ini lahir Idul Fitri. Id itu kembali, fitri fitrah, kembali ke fitrah. Inilah yang disampaikan oleh Allah pada kita. Tapi kalau kita lihat secara real kenyataan jamaah Jumat yang mulia, sedih memang kita. Bahkan bisa-bisa susah kita melihatnya. Ibadah puasa setahun sekali Ramadan dihadirkan oleh Allah, yang harapan kita jadi orang bertakwa. Tapi apa yang terjadi setelah Ramadan? Coba kita lihat nantinya. Ini perlu butuh survei ini. Coba kita survei sekali sebelum Ramadan dengan pasca Ramadan. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ada tak manusia yang lari kepada muncul Idul Fitri? Ada? Hampir tidak ada. Selesai Idul Fitri pasca Ramadan, salat sudah nggak jelas, baca Quran nggak jelas, infak nggak jelas. Berarti nggak lahir takwa. Karena sistematika tadi kita tidak ikuti. Padahal Allah sudah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah punya kapasitas iman. Bukan ibadah puasa. Maka benar-benar kalau kita ikuti ini jamaah Jumat yang mulia, kalau istilah orang KKA dulu, dia masuk pinus, keluarnya kertas, gitu. Kalau pinusnya masuk, keluar pinus, mesinnya rusak. Masa pinus yang masuk, keluar pinus?
Apalagi keluar bak pisang, kan pinus keluar, dikacau lagi tuh. Pinus masuk, keluar kertas. Jadi Ramadan ini macam pabrik. Manusia digodok, umat Islam yang kita maksudkan ini digodok dengan Ramadan, lahir Idul Fitri. Dengan catatan kita ikuti tata tertib sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, ini yang paling penting. Persilakan Tuhan, sidang jamaah Jumat yang mulia. Mari kita persiapkan aman ini yang bagus. InsyaAllah. Apabila amanu ini ada, mantap, InsyaAllah. Lahir takwa. Takwa ini merupakan titel yang paling tinggi di dalam Islam. Tidak ada lagi titel setelah takwa. Al-Quran memberikan sinyal kepada kita. Titel pertama untuk mendapatkan Islam kan hanya modal 2 kalimah syahadat. Orang-orang mu'alaf itu, dia masuk Islam kan hanya modalnya 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim dia, walau belum kenal salat, Al-Quran dan seterusnya. Gampang kan menjadi Muslim? Gampang betul. Maka Muslim ini harus naik grade-nya menjadi mukmin. Namun jamaah Jumat yang mulia, kalau kita sebut secara terpisah, kita sebut Muslim atau kita sebut mukmin. Ketika kita sebut Muslim, ini otomatis dia mukmin, dia mukhlis, dia muhsin, dia muttaqin. Kalau disebut secara terpisah. Tetapi secara pemahaman, secara hakiki, dia ini berbeda. Muslim dengan mukmin ini berbeda. Allah mengatakan di dalam surah Al-Hujurat ini, kita lihat ayat 15 ayat 14 maksud kami. Qalatil a'rabu amanah. Kita lihat. Orang Arab ini Arab Baduy, Arab dusun. Bahasanya urung awam. Mereka mengatakan, amanah, kami sudah beriman. Ya Rasul, kami sudah beriman. Qul, jawab Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, ucapkan oleh kamu, kami sudah Islam. Jangan amanah belum. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, kata Allah. Iman belum bersemi di dalam dadamu, kau baru Muslim. Maka ayat ini jelas memberikan isyarat bahwa Muslim tingkatkan naik grade mukmin. Maka yang mampu melakukan ibadah yang baik ini, mukmin Muslim tak sanggup. Kalau kita lihat Ramadan ke Ramadan, teman-teman sekalian, antara kita ada yang sudah puasa 30 tahun, 30 Ramadan maksudnya, 30 Ramadan 30 tahun, 20 kali, 10 kali, tapi apa yang didapatkan? Dari tahun ke tahun, nggak ada Idul Fitri, nggak ada hari kemenangan, hanya semboyan, hanya sebuah lafaz. Nggak muncul orang-orang bertakwa. Karena ini persoalan iman. Jamaah Jumat yang mulia, maka dalam kesempatan ini saya mengajak untuk diri saya dan jamaah sekalian, mari kita mantapkan iman. Iman inilah yang sanggup mengemban misi amanah, misi wahyu yang diembankan oleh Allah pada kita. Kalau tataran Muslim nggak bisa. Nah, kalau iman ini sudah didapatkan, akan sangat mudah kita menjadi orang mukhlis. Ini tangga ketiga. Doremi. Muslim, mukmin, mukhlis. Orang-orang yang ikhlas.
Ini ikhlas juga sangat tinggi memang pada tangga ketiga. Maka Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan, tidak, kecuali hanya memurnikan ketaatan kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Tinggikan tangga ketiga, tinggi. Mukhlis. Banyak kisah sahabat. Kita sebut saja misalnya Khalid bin Walid pada masa Umar. Ketika Umar dipecat beliau sebagai panglima perang, dia baca pemecatannya, ambil surat, kasih masuk kantong, angkat pedang, tempur. Ditangkap sama yang bawa surat. Khalid, bukankah engkau sudah dipecat? Aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang karena Allah. Ikhlas. Luar biasa. Jiwa-jiwa seperti ini yang hidup, tumbuh, kembang, bersemi ibadah kepada Allah. Hari ini kita ini gersang, iman gersang, ikhlas gersang. Ditumbuh, kita tumbuh, pohon gak hidup, hidup gak berbuah, mandul. Kenapa? Batangnya gak subur, kering, kering kerontang. Maka kita lihat umat Islam aneh. Dikasih kesempatan oleh Allah menjadi orang bertakwa, kok gak ada Idul Fitri, kok tidak ada hari kemenangan. Dendam kesumat masih terjadi, pelit masih terjadi, kaya miskin masih timbul gap. Muslim kan satu, seperti satu tubuh. Inilah nilai-nilai ini jamaah Jumat yang mulia yang perlu kita bangun, sehingga ibadah bermakna. Kalau tidak, waduh. Kalian salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah keji dan munkar. Salat rajin, korupsi mau, salat mau, terus bohong mau, loh. Tapi kata Tuhan, salat mencegah keji munkar. Ibadah salat yang dilakukan oleh si muslim ini mandul, nggak sesuai dengan ketentuan, apalagi dan seterusnya itu bisa dibawa itu. Demikian juga ibadah puasa, nggak lahir takwa, salah peduli, salah rawat, menyolam bahasa danyo salah jekubat, hanpuleh. Karena sunnatullah di situ. Sunnatullah itu kita berobat harus objektif, sakit apa, ini obatnya. Itu. Jamaah Jumat yang mulia, satu lagi, muslim, mukmin, mukhlis. Satu lagi muhsin. Muhsin ini lebih mantap lagi, ini titel keempat. Muhsin, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ketika hadis Jibril ditanya kepada Rasul, apa itu ihsan? Seolah-olah Allah, yakinlah bahwa kamu bisa melihat Allah. Enggak yakin, enggak tidak ketemu, tidak bisa dicapai untuk melihat Allah. Yakinlah Allah akan melihat kamu. Muhsin ini jamaah Jumat yang mulia, wah indah sekali si muhsin ini, indah benar. Dimanapun dia berada, bersemilah nilai takwa dalam kepribadiannya. Di tengah keramaian takwa, kesendirian takwa, saat kaya takwa, saat miskin takwa, dipuji orang takwa, dihina orang takwa. Salat keramaian, pakai baju bagus, salat di rumah pakai singlet, gak kone. Banyak orang tonton,
Sholatnya diperagakan dengan khusyuk. Kalau nggak ada orang lihat, nggak pusing. Yang terakhir, muttaqin, takwa. Ini yang saya maksudkan. Detail takwa itu detail terakhir. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, bersegeralah kamu cari keampunan Tuhan. Surga seluas langit bumi disediakan untuk kamu. Surga seluas langit bumi disediakan untuk kamu orang-orang yang bertakwa. Maka orang takwa ini sudah dijamin masuk surga. Connect dengan kata Rasul Idul Fitri. Connect dia. Memang tidak berlawanan antara sunnah dengan ayat, enggak. Kalau Idul Fitri ya jannah, tak tempatnya. Itu. Sama dengan ibadah Ramadan ini, jamaah Jumat yang mulia, Allah menjamin Muslim pasca Ramadan tiket surga ada di tangan. Tapi lakukan sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Barakallahu fil Qur'an. Wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum ila kita. Assalamu alaikum. Alhamdulillahilladzi ahsana husnahu lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala zikrullah ya'lamu wa tasna'un wa aqimus shalah.